Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ibu Arpinda Ciniorita Lalang SPD MPD, dan kawan-kawan semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Amin, mahasiswa sarjana dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil wawancara saya dengan seorang pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan. Baiklah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke slide berikutnya. Sini beliau adalah narasumber saya, nama beliau adalah Arif Hendra Priyanto, umurnya 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir yaitu adalah SMA. Berikut ini adalah profil perusahaan milik Kak Arif, yaitu nama perusahaannya adalah Sinar Mulia Diesel. Kelompok bidang usahanya yaitu perdagangan, pemimpin atau pemiliknya beliau sendiri Arif Hendra Priyanto. Alamat perusahaan Jalan Gubernur Sobarjo, Handil Bakru, Alu-Aluh, Banjar, Kalimantan Selatan. Tanggal pendiriannya yaitu 16 Juni 2016. Ada SUP sama NPWP-nya. Asal bahan bakunya itu Cina, Jepang, Korea, Jerman, dan Indonesia. Jumlah tenaga kerja itu ada 27 orang. Jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan beliau ini yaitu adalah mesin industri, telepon dan nomor HP tercantum, email website yaitu atau emailnya sinarmuniadiesel@gmail.com. Untuk pemasaran lokalnya itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya kita memasuki pertanyaan dari wawancara. Di sini wawancara yang pertama yaitu tentang status usaha, di mana yang pertama saya menanyakan untuk kepemilikan usaha yang dimiliki atau dijalankan. Yang kedua itu bagaimana cara menjalankan usahanya tersebut, serta apa yang menjadi pertimbangan beliau sehingga memilih jenis badan usaha yang dijalankan sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita ke video wawancaranya berikut ini. Selamat siang Pak Arif ya. Saya mau bertanya nih Kak, untuk usaha yang Kakak jalankan ini bagaimana ya Kak? Untuk penjalankannya apakah Anda bekerja sama gitu Kak? Tidak ada, berdiri sendiri ini dan modal sendiri juga. Jadi ini usaha milik pribadi ya Kak? Jadi tentunya untuk usaha ini gimana nih Kak untuk menjalankannya sampai sekarang ini Kak? Dibantu oleh karyawan dan support oleh keluarga. Dibantu oleh karyawan dan support keluarga ya Kak. Terus selanjutnya itu apa sih pertimbangan Kak Arif gitu memilih badan usaha yang sedang dijalankan ini Kak? Ini yang usahanya yang bisa menjanjikan. Usaha yang menjanjikan ya Kak. Peluangnya besar. Peluangnya sangat besar untuk masa depan ya Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Arif. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk wawancara yang kedua yaitu tentang memulai usaha. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan yaitu faktor apa sih yang mendorong beliau untuk memulai usaha yang beliau jalani ini dari awal mula memulai usaha ini. Yang kedua itu ketika memulai usaha ini ada kendala apa aja sih yang beliau temukan. Terus yang terakhir yaitu bagaimana cara beliau untuk mengatasi kendala yang terjadi dari awal memulai usaha ini agar usaha ini tetap dapat bertahan dan lebih maju lagi dan berhasil ke depannya. Baik Kak Arif, saya mau tanya lagi nih ke Kak Arif. Untuk faktor yang mendorong Kakak untuk memulai usaha yang Kakak jalankan ini gimana awalnya Kak? Faktor orang tua dan kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri ya Kak untuk memulai usaha. Ketika memulai usaha ini ada kendala nggak Kak Arif? Kendalanya banyak sih, terutama jalannya jauh. Terus ada truk terbalik juga. Banyak sih, ujiannya banyak. Awal memulai usaha gitu ya Kak Arif. Jadi untuk mengatasinya gimana tuh Kak Arif untuk supaya bisa bertahan sampai sekarang ini dan bisa maju seperti sekarang ini Kak Arif? Ya banyak bersyukur aja. Banyak bersyukur. Terus dijadikan pembelajaran sih supaya nggak terulang lagi kejadian yang truk terbalik apa. Oke, mungkin sekian itu Kak Arif. Terima kasih Kak Arif. Selanjutnya untuk wawancara yang ketiga itu adalah topik manajemen pemasaran. Adapun pertanyaan yang saya ajukan yaitu teknik pemasaran apa sih yang beliau lakukan dalam pemasaran usaha yang beliau jalankan. Yang kedua itu apa kendala yang ditemui beliau saat pemasaran produk.
dan apa saja yang beliau lakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu bagaimana cara beliau untuk mempertahankan para konsumen agar tetap setia dengan produk yang beliau pasarkan. Berikut adalah video wawancaranya. Oke Kak Arif, kita lanjutkan nih Kak Arif tentang manajemen pemasaran. Untuk pemasaran, teknik pemasaran yang dilakukan untuk usaha Kak Arif ini gimana Kak? Kita keliling sih, keliling daerah. Jadi barang itu di drop ke daerah-daerah. Mau di drop dikirim ke daerah-daerah ya Kak. Untuk kendala gimana Kak untuk pemasaran ini Kak? Untuk pemasaran produk ini kan pasti jauh nih Kak ke daerah-daerah. Untuk solusinya gimana itu Kak? Kalau solusinya sih nggak ada tetap dijalani aja sih. Tetap jalani ya Tetap Kak, karena dijalani. memang harus sampai ke daerah-daerah sana ya Kak untuk mencapai Iya. daerah-daerah terpencil. Untuk terakhir nih Kak, untuk mempertahankan konsumen Kakak nih Kak supaya setia dengan produk-produk dari perusahaan Kak Arif. Yang pertama itu harus dijaga dulu produknya yang kita jual. Yang kedua harga. Harga itu harus normal. Yang ketiga itu silaturahmi aja sih, sering-sering ke sana. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Arif untuk perannya. Berikutnya untuk topik yang keempat yaitu manajemen keuangan. Di sini saya menanyakan yang pertama bagaimana cara mengatur keuangan untuk perusahaan atau usaha yang beliau miliki. Terus yang kedua bagaimana sih untuk dana atau modal dari usaha beliau ini didapat dari mana saja. Dan yang terakhir kira-kira untuk penghasilan bulanan sendiri apabila tidak menutupi modal yang dikeluarkan, bagaimana sih cara beliau untuk mengatasinya. Baiklah langsung saja berikut ini adalah video wawancaranya. Baik, kita lanjutkan nih Kak Arif untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang manajemen keuangan nih Kak Arif. Di sini bagaimana cara mengatur keuangan sih Kak untuk perusahaan yang Kakak miliki ini? Keuangan dibantu sama istri. Semuanya istri sama ada admin dan sistem komputer sih semuanya keuangan. Sekarang sudah canggih ya Kak Sudah Arif. canggih. Untuk itu, untuk dana sendiri Kak Arif, sekarang ini didapat dari mana aja ya Kak Arif untuk modal usaha ini? Alhamdulillah sih dana pribadi semua. Dana pribadi semua ya, pribadi tabungan ya Kak Arif? Tabungan. Baik nih Kak Arif, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira untuk penghasilan bulanan dari usaha yang Kak Arif jalankan ini apabila modalnya tidak mencukupi untuk kebutuhan selanjutnya itu gimana ya Kak Arif ngatasinya? Alhamdulillah sih nggak pernah terjadi seperti itu. Soalnya dananya mencukupi aja sih. Jadi selalu mencukupi ya Kak Arif Mencukupi untuk aja kebutuhan dana. bulan Kebutuhan berikutnya bulan, ya. ya. Baiklah, untuk wawancaranya sudah selesai nih Kak Arif. Terima kasih banyak ya Kak Arif. Terima kasih banyak Kak. Demikianlah video hasil dari wawancara saya dengan seorang pengusaha yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Arvinda Ciniorita Lalang SPD MPD, dan juga terima kasih banyak kepada kawan-kawan semuanya yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya Muhammad Hasan Amin, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.